Zoom meeting. Selamat datang Ustadz Murdianto SPD, berasal dari Seragen, Jawa Tengah. Saya baca profilnya di sini cukup sangat muda, masih sangat muda sekali. 2 Maret 1985 berarti sekitar umur 34 tahun Ustadz ya. Masih cukup muda tapi prestasinya Masya Allah. 36. 36. Prestasinya tapi Masya Allah kalah kita di sini. Prestasinya salah satunya adalah kepala sekolah terbaik menurut PDM se-Seragen. Itu kan sebuah prestasi yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda. Terus kepala sekolah berprestasi dari Dinas Pendidikan tahun 2018 se-Kabupaten Seragen juga. Juara 2 best practice tahun 2017. Terus mengikuti program studi banding di Jepang tahun 2017. Terus yang terakhir adalah peserta Intense Mobility Program Malaysia Thailand. Masya Allah, prestasinya sudah sampai luar negeri. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk terutama guru-guru kami di Tarakan, kita semuanya menjadi motivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya baca sekilas profil dari Ustadz, semboyan dari Ustadz, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Langsung aja untuk KJM ini karena waktu sudah pukul 20.19, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh Ustazah Sri Hartati SPDI. Yang kedua adalah pemantik yang akan dibawakan Ustadz Al-Mustaqim SPD. Dan yang terakhir adalah motivasi-motivasi yang nanti atau materi-materi yang akan dibawakan oleh Ustadz yang pada malam hari ini adalah materinya adalah kemandirian dan ketahanan sekolah pada masa pandemi. Apalagi pandemi ini sangat buat kita di dunia pendidikan harus berpikir kreatif, berpikir keras, bekerja keras, terutama dalam membentuk karakter di era sekarang ini. Mungkin nanti kita lebih banyak sharing pengalaman-pengalaman Ustadz yang begitu banyak, prestasi-prestasi yang begitu banyak, bagaimana mengelola pendidikan ini di masa pandemi. Mungkin langsung aja ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang langsung akan dibawakan oleh Ustazah Sri Hartati. Akan Ustazah Sri Hartati. Ya, makasih banyak. Dek, tadi ada Luffy sebenarnya, tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrati wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa'ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim falamma ahassa isa minhumul kufra
منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustazah Tri Hartati atas pembacaan Al-Quran hari ini. Semoga apa yang beliau baca membawa kita dalam kesejukan hati, membawa di akhir hayat kita menjadi penyemangat hidup kita dan motivasi kita untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran, terutama pribadi saya. Semoga apa yang dibaca Umi juga membawa keberkahan bagi KJM malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya pemantik yang akan dibawakan oleh Ustadz Takwim Al-Mustaqim. Silakan Ustadz, langsung. Tes suara saja Bu. Keras, cuman ya kalau di saya agak putus-putus sedikit. Taulah sendiri ya, Kampung 4 sama Mamburungan. Jelas Bu. Jelas Pak. Mamburungan Ibu, hari ke sekolah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati sebelumnya narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ustadz Murdianto. Selamat datang Ustadz. Oke. Selanjutnya kami ajukan kepada Ketua Forum Guru Muhammadiyah Kalimantan Utara, Bapak Haji Slamet nih hadir nih pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Dan juga Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kota Tarakan, Bapak Asnawir, yang pada kesempatan kali ini mohon izin Ustaz ada kegiatan musyawarah wilayah untuk dipersiapkan agendanya besok Ustaz. Jadi agak sedikit sibuk kepala sekolah kami Ustaz. Ya, alhamdulillah tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini.
sebuah kajian, sebuah pertemuan, majelis yang insya Allah tentunya Allah mencatat sebagai amal ibadah, karena kita di sini adalah mencari ilmu, yaitu thalabul ilmi, ya. Karena sudah diwajibkan bagi khususnya muslim wal muslimat, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang mencari ilmu, menuntut ilmu, walaupun kita masih sudah dewasa, sudah besar, tapi kita memang dituntut untuk bersama-sama mencari ilmu dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun situasinya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Selanjutnya tentunya salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama dengan kita Bapak Ustadz Murdianto dari Sragen ya kalau nggak salah ya. Iya. Alhamdulillah yang pertama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bikum Ustadz ya. Alhamdulillah bisa bersua ya, bisa berjumpa dengan kami guru-guru dari perbatasan khususnya di Kalimantan ya, Kalimantan Utara pada kesempatan kali ini, yaitu di daerah-daerah yang memang notabene dekat dengan negara lain Ustadz ya. Alhamdulillah perlu sama-sama kita ketahui yang kedua yaitu KJM ini, kajian Jumat malam ini Ustadz sudah berlangsung lebih hampir mau setahun nih Ustadz, dari bulan Januari. Alhamdulillah ya, masa-masa pandemi yang notabene tidak bisa datang secara langsung, tidak bisa, kalau kita bahasanya studi banding Ustadz ya, studi banding langsung ke sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang memang notabene sudah dikenal oleh banyak orang. Ya, alhamdulillah dengan adanya, ada sisi positifnya juga, kita bisa bertemu secara online Ustadz ya, secara virtual yang memang notabene diharapkan saling berbagi. Ya, saling berbagi, khususnya berbagi pengalaman, berbagi edukasi, berbagi apapun itu Ustadz. Yang ketiga, salam dari Ustadz, dari Bapak Kepala Sekolah kami, Asnawir SMPD, yang pada kesempatan kali ini harus izin dulu karena memang ada kegiatan yang memang ada. Ya. Di antaranya kegiatan Muswil yang insya Allah akan dilaksanakan besok secara virtual. Jadi Musyawarah Wilayah FGM Kalimantan Utara ini sekretarisnya, sekjennya kepala sekolah kami Ustadz. Jadi agak sedikit ya disibukkan dengan beberapa hal sehingga mohon izin Ustadz untuk tidak bisa hadir bersama-sama. Tapi tidak mengurungkan niat kami juga untuk bisa sama-sama hadir di sini mendengarkan secara langsung pengalaman Ustadz ya. Di antaranya tema kita berkaitan dengan kemandirian dan ketahanan khususnya di masa pandemi ini, bagaimana Ustadz untuk strategi-strategi ke depannya. Ya, khususnya walaupun kami di sini SMP Ustadz, SMP Muhammadiyah ya. Kalau kita kenalkan Ustadz kepala sekolah SD ya Ustadz ya, SD Muhammadiyah di Sragen ya. Namun ilmu-ilmunya perlu kita dalami juga, pengalaman-pengalamannya tentu perlu kita dalami juga ya. Karena walaupun seperti itu kita juga mengharapkan di luar sana tentu lebih banyak lagi apa yang didapat daripada kami yang khususnya di perbatasan seperti ini Ustadz ya. Ini kebanyakan ibu-ibu nih Ustadz ya, luar biasa sekali ini ya peserta kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja Ustadz ya untuk pemantik kami ya, mudah-mudahan apa yang mungkin ini bukan hanya sekedar sampai di sini saja Ustadz silaturahmi kita Ustadz. Ya mungkin kedepannya kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat lagi tentunya Islamiyah sebagai persaudaraan di Muhammadiyah khususnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mustaqim. Takwim Al-Mustaqim sampai kembali. Selanjutnya ke Ustadz Murdianto langsung, karena waktu sudah 8:30 lebih. Mungkin langsung aja Ustadz untuk mengefisiensikan waktu. Monggo Ustadz, langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Tapi sebelumnya ngapunten, suara kami terdengar jelas atau tidak nggih? Jelas nggak, Ustaz? Dengar Ustaz. Jelas, Ustadz. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah, puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah mempertemukan walaupun dalam virtual, yang sebelumnya kami juga sama sekali belum mengenal, tapi Allah dengan pandemi ini ada sisi-sisi yang perlu kita syukuri, ada hikmahnya, salah satunya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang ada di Kalimantan Utara. Selawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan, tidak hanya sekedar menanti, tidak hanya menunggu, tapi kita juga berusaha memposisikan diri agar benar-benar layak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah nanti, salah satunya melalui di dunia pendidikan. Ya, mohon maaf yang kami hormati Ustadz dari Forum Guru Muhammadiyah di Kaltara, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz-Ustadzah semuanya yang ada di webinar ini. Sekali lagi salam kenal dari kami. Sebenarnya kemarin saat dihubungi juga kami bertanya-tanya kenapa ada informasi tentang kami yang ada di pelosok. Kami termasuk di desa di Jawa, itu di Sragen, Solo Raya bagian utara. Jadi tapi kemarin kami sampaikan, insya Allah kami hanya akan sharing saja, sharing pengalaman. Walaupun kami di SD, Ustaz-Ustazah ada di SMP, kami juga pernah saat pertama jadi guru atau setelah lulus pertama kali kami juga ikut merintis sebuah SMP boarding school yang ada di Salatiga. Dan saat ini kami juga diminta untuk mendampingi salah satu sekolahan Muhammadiyah juga, SMP Ampuh kami menyebutnya, branding kita adalah SMP Ampuh di kecamatan kami. Jadi kami ini di Kecamatan Pelumpuh rumahnya. Nah, tempat tinggal kami di kecamatan yang berbeda dengan sekolah yang kami saat ini mengabdi. Jadi kami juga di kecamatan kami diminta untuk membantu SMP, walaupun kami pun juga di SD. Kepada Ustaz-Ustazah yang kami hormati, sekali lagi kalau di sini masih jam 7:30, kalau di sana sudah 8:30 sih. Nanti kami diberi waktu berapa menit ya untuk menyampaikan. Ini kami share screen. Sampai jam 9 ya, Pak Takwim ya, Pak Takwim. Sampai jam 9 ya. 9:15 tak Ustadz. 15 menitnya kita untuk berbagi. Sudah terlihat sih yang kami hormati, apa yang kami share di. Sudah. Mungkin ini sedikit dari kami. Tadi sudah disampaikan, kami bahasanya masih mungkin dari seumuran dari adik-adik Ustaz-Ustazah ataupun bahkan putra-putri dari Ustaz-Ustazah. Sekali lagi kami mohon izin untuk berbagi pengalaman saja, tidak bermaksud untuk menggurui dan sebagainya. Pengalaman kami di SD Aisyah, kami namanya Aisyah bukan Muhammadiyah. Jadi memang belum banyak yang memakai nama branding Aisyah, dan kita pun penyelenggaranya juga Ibu-Ibu Aisyah, Majelis Jasmine Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Sekolah kami berdiri tahun 2004, saat ini sudah 18 tahun, mulai dari 1 rombel, saat ini sudah ada 30 rombel, dan jumlah siswa kami 930 siswa. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat akreditasi A dengan nilai 98 dari 100. Kemudian baru saja juga terpilih menjadi sekolah penggerak. Kita juga sekolah model SPMI, sekolah ramah anak, dan salah satu tagline kami adalah sekolah of talent. Dan kami perlu sampaikan bahwa
Ini adalah PPDB 8 tahun terakhir untuk sekolah kami. Kuota setiap rombelnya, setiap jenjangnya ada 5 rombel, kurang lebih 32 rata-rata, terpenuhi di bulan Oktober, November, kemudian selesai daftar ulang itu di bulan November. Kita hanya buka 3 hari. Kita tanpa membuat brosur, tanpa membuat MMT, baliho, dan tidak membuat pengumuman di sosial media. Ini juga kita mulai dari nol. Kami bisa seperti ini, kita mulai juga dari door to door ke TK-TK, bahkan sekolah kami bahasanya ketika berdiri itu dari pengurus sendiri, dari warga Muhammadiyah Aisyah sendiri, itu hampir tidak ada yang menyekolahkan ke sekolah kita. Tapi dengan inovasi, kemudian kerja keras, alhamdulillah, mulai dari door to door ke TK-TK, waktu itu belum ada LCD, kita masih membawa ke sana ke sini TV, kemudian LCD, mendongeng, itu pernah kita lakukan. Kita pernah memasang baliho, bahkan dengan Bapak Ibu guru yang ada, itu sampai tengah malam, sambil kita mendiskusikan ide-ide besar apa yang bisa kita canangkan untuk di sekolahan kita. Sambil kita mulai mensinergi dengan sekolah-sekolah yang ada di Gemolong, Kabupaten Srin, bahkan di Solo Raya. Kemudian untuk tahun pelajaran ini, siswa atau kita, ini ada 929 siswa, 61 guru, kemudian 19 karyawan, 5 tenaga dapur, dan 3 outsourcing. Kita mulai dari ini, kami sharing awal berdirinya SD Aisyah Unggulan Gemolong, sebelum kami sampaikan terkait dengan materi. Kami berdiri tahun 2004, kurang lebih selama 2 tahun, kita tidak punya tanah, tidak punya gedung, 2 tahun persis kita hanya menumpang kegiatan belajar mengajar di Balai Muhammadiyah. Baru tahun ketiga kita mendapatkan wakaf tanah, dan kita mulai bangun 1 gedung, 1 ruang per ruang, sampai ya kurang lebih 3 tahun kemarin kita baru selesai menyelesaikan ruangan itu 3 tahun kemarin. Jadi setiap tahun kita pasti membangun ruangan dari 1 ruang demi ruang sampai terpenuhi 30 rombongan belajar. Dan saat ini alhamdulillah selain kita bisa membangun, kita juga bisa membebaskan tanah yang ada di sekitar sekolahan kita. Ini adalah gambar ilustrasi ketika sekolah kami berdiri. Kemudian ketika sedang bertumbuh, kita pun juga tidak langsung dalam kondisi yang baik juga. Bisa dilihat dari tahun 2011 kondisi fisik sekolah kami masih seperti ini. Masih ada bedengnya, kemudian makan juga masih mengantri di halaman dan sebagainya. Dan ini ketika kami waktu itu masih kurus, sekarang sudah agak gemukan gitu. Kemudian tahun 2014 satu persatu kita mulai bangun. Kemudian tahun 2019 seperti ini. Kemudian tahun 2021 kita mulai memenuhi. Dan salah satu kenapa kita bisa dari 1 rombel menjadi 30 rombel dalam waktu yang tidak begitu banyak, kita membuat tim. Dan ini kalau di SMP itu menjadi hal yang sudah biasa, tapi kalau di SD, kepala sekolah mempunyai waka, itu menjadi hal yang belum semuanya ada. Gitu. Sehingga kami dibantu 6 waka, wakil kepala sekolah, setiap wakil sekolah dibantu rata-rata 3 koordinator. Dan kita ditokang, kita bisa seperti ini juga salah satunya karena ekonomi orang tua kita, wali murid kita, kalau Bapak Ibu mengetahui sekolah kami itu termasuk ada di desa, bahkan sekolah kami itu di pinggir sawah,
artinya jauh dari keramaian. Kalau kita mau mengandalkan orang tua untuk membayar SPP tinggi, itu hal yang agak sulit. Sehingga kita mencoba ketahanan sekolah itu dengan badan usaha milik sekolah. Itu salah satu cara biar kita bisa eksis, bisa minimal sama dengan di kota-kota yang besar, tapi tidak terlalu membebani orang tua yang ada di sekolahan kami. Kompetensi kepala sekolah sebenarnya tidak hanya kepala sekolah, tapi guru pun seharusnya juga mempunyai 5 kompetensi ini: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Yang sering tidak dikembangkan itu adalah kompetensi kewirausahaan. Padahal kewirausahaan ini tidak hanya identik membangun atau membuat unit usaha, bisnis, dan sebagainya, tapi lebih ke bagaimana menciptakan inovasi, bekerja keras, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolahan. Ini lebih ke sikap sebenarnya. Bagaimana ketika kita misalkan di sekolahan kami, kondisinya ekonomi ke bawah, rata-rata orang tuanya, bagaimana kita bisa berkembang sama seperti sekolah-sekolah yang besar di kota. Ya, ini adalah peran dari kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dan guru, Bapak Ibu guru yang lainnya. Kita mulai pun dari kecil. Misalkan salah satu unit usaha di sekolahan kami itu adalah toko Khotijah namanya. Ini kita mulai dari etalase bahkan, tapi fotonya mohon maaf kita cari belum ada. Jadi mulai dari etalase kecil yang ada di kantor TU kalau kita saat ini, kemudian kita bangun di pojok masjid kita di bawah 2x3, kemudian kita berkembang sampai saat ini kita desain seperti minimarket yang bisa melayani secara online juga. Ini kita penampakan toko Khotijah yang melayani anak-anak, dan anak-anak di sekolah kita juga tidak membawa uang cash. Jadi kartu pelajar itu juga sebagai e-money SD Aisyah Wulan Gemolong. Kemudian kita juga mulai bekerja sama dengan pihak-pihak lain, salah satunya dengan toko Muhammadiyah yang ada di Gemolong dan Kabupaten Sragen. Kemudian kita juga kerjasama membuka warung makan. Kemudian kita juga punya catering sekolah yang juga melayani untuk umum. Kemudian untuk buku-buku pun kita adakan secara sendiri, mandiri, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolahan kita adakan sendiri. Saat ini badan usaha milik sekolah yang kita miliki ada catering Fatimah, toko Khotijah, toko cabang Suara Muhammadiyah. Jadi menyediakan semua kebutuhan yang terkait Muhammadiyah, pernak-pernik, batik, baju, dan sebagainya, fotokopi, kemudian buku-buku secara kemandirian, termasuk perjalanan-perjalanan internal, kita adakan sendiri. Rumah makan ayam geprek, antar jemput, biro pelayanan, kita punya biro pelayanan psikologi. Kemudian yang terbaru, kita baru saja meluncing Kredisa, yaitu layanan kredit syariah. Kalau kita kumpulkan jadi satu, keuntungan-keuntungan dari BMS ini rata-rata setiap tahun kita bisa mengumpulkan keuntungan sekitar 500 juta. Dan ini pemanfaatannya kita untuk saving, kemudian pengembangan unit usaha baru. Setiap tahun kita mengumrohkan guru karyawan tanpa harus membebani orang tua, tanpa harus mengambil dari SPP yang dibayarkan oleh orang tua. Kita juga memberikan pelayanan pinjaman betul-betul syariah. Jadi ketika berhutang 10 juta, mengembalikannya juga 10 juta. Tanpa agunan dan hanya butuh ACC dari kepala sekolah. Kita setiap 3 bulan sekali juga membagikan sembako dari sebagian keuntungan BUMS. Kita juga menambah gaji guru. Kita juga alokasikan dari sebagian keuntungan dan pemberian dana pensiun untuk guru.
Jadi untuk sekolah kita sudah kita daftarkan ketika pensiun nantinya akan mendapatkan dana pensiun. Secara global, keuntungan yang kita miliki ketika kita mempunyai BUMS, ya segala sesuatu yang kita butuhkan itu bisa kita kendalikan. Kita bisa adakan sesuai dengan kebutuhan, keinginan yang kita inginkan. Ketika terjadi komplain, kita juga bisa langsung menyelesaikannya. Kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga atau yang menyediakan adalah pihak ketiga, kadang masih ewoh-pekewoh, kadang ada miskomunikasi tidak segera tercapai, sehingga BUMS ini lebih mempermudah dan membuat kita menjadi lebih nyaman ketika memberikan pelayanan ekstra kepada siswa maupun orang tua. Kemudian hal-hal yang lain, ketika kami di desa, salah satu sekolah yang ada di Sragen, ini akhirnya bisa memiliki kegiatan yang sama seperti sekolah-sekolah yang ada di kota besar, kemudian memiliki kegiatan yang minimal sama dengan sekolah-sekolah yang SPP-nya tinggi dan sebagainya. Salah satu kegiatannya ini yang tadi sudah disampaikan juga, kami kegiatan di Jepang, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di Malaysia. Tidak hanya kita ke sana, tapi sekolah yang di Malaysia juga ke sekolahan kita. Padahal kita tadi bukan di kota yang besar. Kita juga mengadakan student exchange ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Kemudian kita juga kedatangan atau mendatangkan volunteer-volunteer dari luar negeri, dari Jepang, dari Swiss, dari Korea, dan sebagainya. Ini salah satu manfaat dari keuntungan yang ada di BUMS tanpa harus membebani orang tua. Termasuk ketika kita harus membebaskan tanah yang ada di sekitar kita, kita membuat ruang meeting, kemudian ruang TU. Saat ini kita juga membuka kampus B yang berbeda kecamatan dengan sekolah kita. Ini kita mempunyai modal yang lebih. Selain BUMS, kita juga didukung kerjasama antara orang tua yang kita terus mulai sejak beberapa tahun terakhir. Ketika kita ingat waktu kita mulai, kita punya program 2 bulan sekali ada pertemuan wali, justru yang keberatan itu Bapak Ibu guru kita sendiri. Karena ketika pertemuan wali itu kita lakukan, yang terjadi pada awal-awal itu ketakutan dari Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru terutama wali kelas, kritikan, komplain, ketidakpuasan itu biasanya disampaikan ketika pertemuan wali. Sehingga ketika di awal-awal kami sendiri harus menemani. Jadi kita jadwal dan sebagainya. Sedangkan yang terjadi saat ini ketika sudah mendapatkan manfaatnya, justru pertemuan wali atau pengurus paguyuban itu menjadi sebuah kebutuhan. Tidak hanya pihak sekolah, tapi juga orang tua. Kadang orang tua sendiri saat ini pertemuan wali itu sudah dilaksanakan oleh pengurus paguyuban di setiap kelas. Perencanaannya, tanggalnya, tempatnya, kemudian kepanitiaan yang bertugas sebagai MC, sebagai yang lain-lain itu semuanya sudah dari orang tua, termasuk pengadaan pojok baca di setiap kelas. Yang contohnya beberapa pojok baca yang di kelas itu semuanya yang mengerjakan adalah orang tua. Kita hanya memberikan stimulan, kita buat event lomba, kita hanya memberi stimulan 100.000 sebagai modal. Itu ternyata orang tua sampai lembur malam, entah itu dia sebagai dokter, entah itu sebagai guru, entah sebagai apapun, bergotong royong untuk membuat pojok baca di kelasnya masing-masing. Ini ketika pemberian paket umroh yang biayanya dari keuntungan BUMS, kemudian ini dengan Ibu Bupati yang hadir dalam wisuda tahfidz di sekolah kami, termasuk pengadaan sarana prasarana
salah satunya mobil, kemudian melengkapi meja, kursi, dan yang lainnya. Mungkin salah satu yang kita dapatkan di sekolahan kami, indikator yang bisa kita jadikan salah satu bukti bahwa pandemi ini kita bisa bertahan. Salah satunya kerjasama dengan orang tua, yang apa yang kita berikan kepada orang tua, layanan yang kita berikan kepada orang tua, ini dirasa bisa menyesuaikan keinginan dari orang tua. SPP yang kita targetkan itu juga tidak jauh berkurang. Jadi tahun 2019-2020, kemudian 2020-2021 ini SPP juga terbayarkan sekitar 97%. Yang 3% ini biasanya kita berikan keringanan bagi yang kurang mampu, kemudian subsidi bagi yang terdampak pandemi, kemudian hal-hal yang lain. Di masa pandemi itu pun setiap tahun kita juga masih menaikkan gaji guru. Kemudian justru kita membangun beberapa ruangan karena anak-anak tidak masuk, kita ada sedikit keluasan untuk membangun beberapa ruang yang sebelumnya harus menunggu siswa libur. Oke, itu Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu terkait BUMS. Kemudian kenapa kita bisa 8 tahun terakhir ini PBDB kita selalu hanya buka 3 hari. Salah satunya adalah segala sesuatu itu yang bisa kita jadikan modal adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana bisa menumbuhkan trust? Salah satu cara yang pertama ya harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kepercayaan orang tua itu kita mulai, maka menjadi sebuah kewajiban dan keharusan setiap individu di sekolahan harus bisa menggaransi bahwa dirinya setiap job desk itu memberikan excellent service kepada siswa, kepada orang tua, dan kepada masyarakat. Jadi ketika setiap individu, entah itu di bagian TU, entah itu di bagian kebersihan, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai koordinator, waka, kepala sekolah pun, itu mempunyai kewajiban harus bisa memberikan garansi, bisa memberikan excellent service kepada siswa, kepada orang tua dan masyarakat. Ketika masing-masing individu nanti berkumpul menjadi sebuah kepercayaan lembaga atau organisasi. Jadi ketika organisasi untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu tidak bisa kalau hanya mengandalkan langsung lembaga secara keseluruhan. Jadi harus mulai dari individu masing-masing. Kalau lembaga sudah dipercaya, maka nanti akan tumbuh market trust. Atau misalkan di sekolahan, kita dipercaya oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kita dipercaya oleh konsumen, anak-anak usia masuk sekolah untuk memasukkan di sekolahan kita tanpa kita harus mempromosikan event-event terkait dengan penerimaan siswa baru. Kemudian ada social trust juga. Jadi ketika setiap tahun kita kedatangan volunteer, itu kita kerjasama dengan beberapa foundation, itu justru kita ditawari. Kalau sekolah yang lain itu harus mengajukan proposal, harus audiensi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan kepercayaan, mendapatkan volunteer dari luar negeri, dari yang kami sebutkan tadi, yang paling sering adalah dari Jepang, dari Swiss, dan beberapa negara yang lain. Justru kita ditawari dari beberapa foundation itu, sehingga setiap tahun bisa kita jadikan branding sekolahan juga. Dan ada sebuah rumus trust, kepercayaan, ada rumusnya, yaitu ketika kepercayaan rendah, ini pertumbuhan sebuah lembaga, kemajuan sebuah lembaga itu juga akan lambat. Tetapi akan berbanding terbalik dengan biaya yang harus dikeluarkan itu cukup tinggi. Sebagai contoh, ketika PBDB kok belum ada kepercayaan dari masyarakat, ya
kepercayaannya itu akan berbanding terbalik. Biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Harus membuat brosur, harus memasang MMT, dan sebagainya. Tapi pertumbuhannya masih rendah juga kalau kepercayaan tidak ada. Tetapi kalau kepercayaan itu tinggi, maka kemajuan sebuah lembaga juga akan semakin cepat. Berbanding terbalik dengan biaya yang dikeluarkan juga bisa kita minimalisir. Seperti contohnya tadi di dalam PPDB yang kami alami, kita sudah tidak memasang MMD, tidak membuat brosur, tapi kita cukup buka 3 hari, kita sudah bisa terpenuhi. Ini adalah rumus dari sebuah kepercayaan. Yang kedua, yang paling penting adalah adanya SOP yang jelas di sistem kita. Jadi kami saat ini sering tidak di tempat. Yang berjalan adalah sistem yang ada, yang sudah kita buat, yang mengatur segala sesuatunya. Bagaimana harus izin, guru harus izin, bagaimana keterlambatan guru, karyawan, dan sebagainya. Semuanya sudah kita atur dengan sistem keteladanan. Jadi ketika kami buat sistem kedatangan misalkan, jadi kepala sekolah harus datang lebih awal, kemudian kepala sekolah lebih awal dari guru, kemudian guru lebih awal dari siswa, dan itu kita memakai Finger dan kita kontrol setiap bulannya. Ketika lebih dari 4 kali keterlambatan, maka ada SP1, SP2, dan seterusnya. Jadi selain itu juga sebagai individu, apapun yang menjadi job desk kita, yang paling mempengaruhi ke sebuah kesuksesan, kalau guru kepemimpinan di dalam kelas, kemudian kalau kepala sekolah kepemimpinan untuk sekolahannya, kalau memegang job desk apapun, kesuksesan itu yang paling utama adalah ya visi. Seperti Nabi Muhammad, Nabi kita, itu bisa memprediksi bahkan sampai hari kiamat, bahkan sampai nanti setelah hari kiamat itu seperti apa. Sehingga visinya luar biasa, maka kesuksesannya dalam waktu yang singkat bisa menyebarkan agama Islam ini dengan luar biasa. Kemudian bagaimana kita bisa, kalau sebagai guru, memberikan energi kepada murid-murid kita. Kalau sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa saling memberikan semangat, motivasi, menggerakkan guru-guru kita ataupun yang kita pimpin itu dengan sebaik mungkin. Kemudian komunikasi yang baik, justru kompetensi dan karisma itu menurut survei yang kita ambil ini mempunyai andil yang tidak begitu signifikan. Yang jelas, bagaimana kita bisa melihat jangka panjang yang dibutuhkan oleh orang tua, masyarakat itu seperti apa, ini justru menjadi hal yang paling dibutuhkan. Oke, mungkin Bapak Ibu sebenarnya masih banyak. Ini salah satu catatan waktu kuliah S2 kami, masih kami simpan, yang untuk mengoptimalkan sebuah kinerja, mengoptimalkan sebuah prestasi, justru konflik itu dibutuhkan. Bagaimana kita bisa memanage konflik itu sangat-sangat, kalau tidak ada konflik justru akan terjadi stagnanisasi atau kinerja kita juga tidak bisa maksimal. Konflik ini tidak hanya terkait dengan hal-hal yang negatif, misalkan punishment ataupun hal-hal yang lain. Jadi konflik itu sebuah perubahan, itu juga sebuah konflik. Misalkan tahun ini harus ada yang berbeda dengan tahun kemarin, itu juga perlu kita adakan sehingga nanti muncul sebuah konflik. Tapi bagaimana kita bisa memanage itu yang nanti menjadi kunci sukses sebuah lembaga kita. Kalau kita setiap tahun tidak ada hal yang berbeda, berarti tidak ada konflik, ya stagnanisasi. Nanti akhirnya di zona nyaman dan sekolah kita tidak bisa berkembang dengan seperti yang kita inginkan. Mungkin itu
dari kami kalau terkait dengan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keinginan dari konsumen kita, orang tua kita, atau dari siswa, terutama oleh masyarakat, ya bagaimana kita bisa melayani keinginan dari orang tua, siswa, masyarakat yang ada di lingkungan kita. Salah satu caranya kita harus sering-sering melakukan survei, kemudian apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, coba kita berikan. Ini salah satu bagaimana kita orang tua itu biar merasa puas dengan kinerja kita perlu juga buat seperti ini. Misalkan di sekolah kami itu tidak bisa jalan ketika harus menerapkan pembelajaran lewat Zoom, lewat Google Meet, itu justru tidak bisa. Karena sekali lagi di desa tidak semua orang tua kita bisa cukup waktu juga untuk mendampingi anak-anak menggunakan Zoom. Jadi kalau kita paksakan pakai Zoom biar terlihat keren atau biar sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, justru nanti orang tua itu merasa tidak terlayani dengan baik. Sehingga nanti SPP-nya juga tidak bisa maksimal. Yang jelas, ini perlu kita analisis juga, analisis SWOT, bagaimana kekuatan kita, kelemahan kita, segala sesuatu yang harus kita pikirkan dengan sebaik mungkin. Bu Bingile, mengaten Ibu Ustadzah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali. Salah satunya kita harus bisa memetakan apa yang menjadi kekuatan kita, bagaimana kita menggunakan kekuatan kita, bahkan kita harus tahu kelemahan kita, kemudian bagaimana untuk menghilangkan, minimal menghindari kelemahan sebuah lembaga atau individu dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada, baik peluang dari waktu, dari situasi, dari kondisi yang terbaru. Kemudian kita juga memetakan ancaman, sehingga ketika kita sudah tahu semuanya, kemudian bisa kita jadikan kegiatan atau program yang untuk memajukan sekolahan kita. Justru sekolahan kami ini hal-hal besar, ide-ide besar itu muncul di luar non formal. Kita juga sering mengadakan, selain kita setiap minggu itu ada 2 kali rapat, ada 2 kali pertemuan, satu untuk kajian, satu untuk rapat. Non formal juga kita adakan, misalkan nonton bareng, kemudian ini justru ide-ide besar nanti muncul ketika kegiatan non formal seperti itu. Dan guru karyawan kita juga harus all out juga. Ketika guru mau all out, maka anak-anak mau kita buat seperti apa juga akan mengikuti juga, karena melihat gurunya juga ketika karnaval kami juga turun ke bawah dan sebagainya. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi paguyuban setiap kelas sekarang punya program sendiri-sendiri, dan outbound, kemudian parenting, bahkan memenuhi sarana di kelasnya itu sudah dilakukan, di backup oleh orang tua di luar apa yang sudah kita anggarkan dari sekolahan. Dan kita akhirnya punya ciri khusus juga ketika kegiatan HW pun di kecamatan, di Kabupaten Sragen, kami tetap ikut kegiatan pramuka tapi tetap memakai HW. Karena kita bisa ikut berkontribusi setiap kegiatan prestasi yang ada di kecamatan, di kabupaten, sehingga kita juga diterima ketika kita ada perbedaan dan sebagainya. Yang paling penting adalah membentuk sinergi. Salah satu kita bisa PPDB hanya 3 hari, seperti yang kami sampaikan tanpa membuat brosur dan sebagainya. Kita juga memulai selain kita mulai mensinergikan dengan sekolah-sekolah yang di atas maupun di bawah kita. Terutama kalau kami di SD,
di TK-TK yang ada di sekitar kita. Kita undang di rumah makan, kita ajak diskusi apa yang bisa kita bantu. Misalnya kita punya psikolog, maka psikolog kita bantukan kepada TK-TK yang membutuhkan ketika ada orang tua anak yang butuh konsultasi gratis. Bahkan kurikulum juga kita samakan atau sinergikan antara di TK dan di SD. Kita juga membentuk jejaring, kita juga jejaring lokal di Sragen, di Jawa Tengah, di nasional, bahkan internasional juga kita perlu jaga, termasuk dengan media sosial, kemudian di PPDB, kegiatan, dan sebagainya. Termasuk di media sosial juga kita mulai gencarkan melalui di Facebook, IG, dan YouTube yang saat ini harus kita pegang juga. Mbok Bilih mekaten Ustadz-Ustadzah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin ketika ada sharing diskusi nanti bisa kita lakukan di forum yang lain. Mbok Bilih mekaten apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, hanya sharing pengalaman saja yang tentunya butuh diadaptasi dengan kondisi yang ada di Taraan, tidak bisa sama persis, dan hanya sebagai sebuah referensi saja kepada Ustaz-Ustazah semuanya. Akhir kata, mohon maaf sekali lagi, salam kenal dari kami, semoga nanti bisa bersilaturahim di dunia nyata, dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk berjuang di dunia pendidikan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi masih bergabung? Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparannya hari ini. Mohon maaf agak sedikit repot. Agak sedikit. Adik, ya Allah. Budi, tak ambil aja lah Budi. Iya. Mohon maaf Ustadz. MC-nya lagi ini kasihan. Ya. Oke, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya hari ini yang cukup luar biasa. Sempat saya dengar tadi beberapa hal yang sangat luar biasa yang disampaikan dan menjadi apa ya, seakan-akan pengen juga kita ini seperti sekolahnya Ustadz nih di sana. 3 hari PPDB, kemudian siswanya bisa melebihi, bahkan banyak, luar biasa lah. Semoga lah sekolah kita juga seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, masih ada waktu untuk sharing-sharing sama Ustadz. Mumpung ada Ustadznya, ada ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Silahkan teman-teman untuk bertanya. Saya persilahkan. Ayo teman-teman, silakan. Dari SD juga, kayaknya di sini ada juga SD. Mumpung ada nih sama-sama SD. Kita juga SMP enggak mau kalah nih, harus banyak bertanya nih harusnya nih sama beliau nih. Saya sedikit Bu Ya, silakan Pak Jul. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di akhir-akhir saya lihat Ustaz sedikit memaparkan terkait namanya survei Ustaz ya. Nah di situ saya lihat ada beberapa survei, diantaranya adalah seberapa besar
orang tua siswa, apakah orang tua siswa itu senang atau tidak suka dalam hal menggunakan pembelajaran, menggunakan tadi media Zoom, Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika survei tersebut lebih banyak orang tua siswa yang tidak suka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, mungkin karena ada beberapa kendala, entah masalah jaringan ataukah kemudian tidak memiliki HP. Nah, apa solusi untuk orang tua siswa yang mengalami kendala seperti itu, Ustadz? Nah, sedangkan kalau kemudian kita memilih untuk menyuruh anaknya untuk turun ke sekolah dan belajar, nah di saat yang bersamaan pula kita dibenturkan dengan regulasi daerah yang kemudian melarang anak-anak untuk turun ke sekolah. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Ustadz Zulfikar ya. Yang kami lakukan yaitu sama seperti yang kita lakukan, dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kita tahu bagaimana orang tua kita dominan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa agar semuanya tidak terbebani, tidak membebani siswa, tidak membebani orang tua, termasuk juga tidak membebani oleh Bapak Ibu guru. Maka kita buat survei dengan berbagai pertanyaan, dan didapat seperti yang tadi saya sampaikan, sekolah kita tidak bisa kalau kita paksakan pembelajaran via Google Meet, via video conference, dan sebagainya. Maka kita ambil yang paling memungkinkan atau bisa dilakukan oleh orang tua dan siswa itu apa. Kalau di sekolah kami kebetulan pembelajaran melalui video pembelajaran, maka itu yang kita manfaatkan. Jadi setiap guru harus membuat video pembelajaran sendiri, bukan mengambil dari Google dan sebagainya, tapi lebih ke kreativitas guru kita agak paksakan untuk bisa membuat video pembelajaran. Dengan sebelumnya kita juga memberikan pelatihan, mengundang narasumber dari luar untuk membuat video pembelajaran yang interaktif itu seperti apa. Dan terkait itu pun juga tidak bisa efektif ketika pembelajaran tatap muka. Maka kita juga melayani ketika di awal-awal pandemi itu, kita home visit juga. Bapak Ibu guru home visit ke rumah, kemudian membuat kelompok-kelompok kecil yang ada di sekitar rumah yang dekat dengan orang tua. Artinya orang tua yang berdekatan, kemudian kita setiap kelas kita jadikan kelompok 3-4, guru kita home visit ke rumah untuk melakukan pembelajaran. Sambil itu berjalan semuanya, kita koordinasi dengan berbagai pihak, dengan dinas, dengan PDM, dengan PWM, dengan yang ada di kecamatan dan sebagainya. Akhirnya karena kita adalah sekolah swasta, kita lebih diberikan kelonggaran kalau di sini. Yang penting orang tua menyepakati, maka ketika yang lain belum masuk sekolah, kita sudah masuk sekolah. Dengan catatan dari kita sudah komunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan komite sekolah, kita juga undang terbatas, kemudian dengan perwakilan kita buat surat kesepakatan dan sebagainya. Akhirnya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolahan. Karena kalau dilakukan di rumah-rumah juga lebih besar tantangannya juga. Maksudnya protokol kesehatan juga tidak bisa kita lakukan seperti halnya ketika kalau di sekolahan kan bisa kita maksimalkan. Jadi termasuk saat ini pun kita ada komunikasi intens juga dengan pihak-pihak kedinasan, walaupun dari dinas pasti tidak bisa memberikan surat izin secara tertulis, tapi dengan adanya pendekatan dan sebagainya kita bisa lakukan itu. Apalagi ketika pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah betul-betul resmi diberikan, maka kita juga harus bisa memberikan yang lebih daripada sekolah lain berikan gitu. Kalau yang lain sudah masuk,
juga kita juga harus memberikan yang lebih juga. Kalau di sini kita ada ekstra, akhirnya kita sudah masukkan, kita lakukan dan sebagainya. Intinya kita harus lebih satu langkah daripada sekolah-sekolah kompetitor lah. Kalau di sana belum ini, maka kita harus sudah melakukan. Kalau sekolah yang lain sudah melakukan, maka kita harus melakukan yang lebih daripada sekolah yang lain. Mungkin itu Pak, untuk salah satu yang kita lakukan. Jadi memang harus betul-betul analisa SWOT itu dilakukan setiap saat. Kita tahu kemampuan kita tahu kelemahan kita tahu peluang itu yang belum dilaksanakan oleh orang lain. Jadi ada sebuah pepatah yang populer itu, kalau kita ingin sukses, maka kita harus menjadi yang pertama. Kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, kita harus menjadi yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita harus menjadi yang berbeda. Jadi kalau di lingkungan kita sudah ada yang terbaik, misalkan ada sekolah yang sudah men-tagline dirinya school apa gitu, misalkan tahfidnya, ya kita tahfid adakan, tapi kita harus ada nilai hal yang berbeda dengan sekolah yang lain. Jangan sampai kita hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tren yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bisa memulai sesuatu pertama, ya kita sudah satu langkah di depan. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi yang pertama, kita harus menjadi yang terbaik. Kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita harus bisa berbeda dengan yang lain, dengan berbagai inovasi tentunya. Mungkin itu tanggapan dari kami. Iya, Ustaz, makasih banyak. Oke, Pak Zulfikar, bagaimana atas tanggapannya tadi dari Ustaz Mutianto? Masih ada lagi pertanyaan yang lain dari teman-teman? Mantap. Mantap, Ustaz. Oke, ini di chat nih ada yang bertanya, Ustaz. Ini ada yang bertanya, Abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Bapak, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk menarik minat peserta didik ke sekolah kita supaya peminat di PPDB itu membludak karena saingannya negeri, maksudnya saingannya swasta di Tarakan ini adalah sekolah negeri. Itu, Ustaz. Kemudian apalagi swasta itu masih dipandang sebelah mata. Itu, Ustaz. Mungkin jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan, tapi ada yang mungkin pengalaman ketika kami mulai pun sama juga. Seperti tadi saya sampaikan, ketika sekolah kita berdiri, bahkan kasarnya itu warga Muhammadiyah Aisyah sendiri itu tidak mau menyekolahkan ke sekolahan kita. Apalagi ketika awal berdiri, kita tidak punya gedung, tidak punya tanah, kita hanya menumpang di Balai Muhammadiyah. Baru tahun ketiga Allah berikan kemudahan dengan ada yang berwakaf, kita baru mulai bangun di situ. Salah satu cara kita mulai dari yang umumnya dilakukan. Tadi saya sampaikan door to door ke TK-TK, kita parenting, kita bertemu dengan orang tua wali murid, kita sosialisasi, kita menyebar brosur, kita memasang spanduk di banyak titik, bahkan pokoknya semua arah yang menuju ke sekolahan kita pasangi dengan spanduk dan sebagainya. Kemudian kita barengi, kalau waktu itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi buah bibir masyarakat, yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat. Tidak harus semuanya mengeluarkan biaya. Seperti dulu kita misalkan memperingati Hari Buku, itu anak-anak kita bawa semuanya ke pinggir jalan yang ada di kota atau di dekat sekolahan kita yang ramai. Kemudian anak-anak kita tata di pinggir jalan, membaca buku, ada yang orasi dan sebagainya. Itu tidak berbayar, tapi menjadi pusat perhatian, menjadi perbincangan dari masyarakat, kemudian ingin
tahu dan sebagainya. Misalkan kemudian ketika festival atau karnaval 17 Agustus, kalau di sini biasanya ada karnaval, kita juga keluarkan yang betul-betul menjadi pusat perhatian. Atau bahkan kita mengadakan outing kelas, kemudian didampingi atau diiringi dengan forrider dari polisi. Kemudian atau kita membuat kegiatan yang menggunakan truk dan dikawal oleh TNI dan sebagainya. Tapi kita harus membuka peluang-peluang itu. Ketika kita mau kerjasama dengan pihak TNI, pertama-tama juga dimarah-marahi ketika kita masuk ke apa nggih, kompleksnya dan sebagainya. Tapi sekarang cukup telepon saja ketika ada kegiatan armada TNI, kemudian termasuk supirnya juga TNI, itu sudah bisa didatang sendiri dan sebagainya. Jadi sambil kemudian langkah ketiga kita mensinergi dengan konsumen kita, market kita. Kalau market kita adalah, kalau SD adalah TK, kami juga mengundang TK-TK yang ada di sekitar kita, tidak hanya di kecamatan kita saja, tapi di luar kecamatan kita undang, kita ajak makan di rumah makan sambil kita mendiskusikan apa yang bisa kita bantu. Termasuk salah satunya kemudian ada skala prioritas. TK-TK itu yang kita undang, mana yang bisa kita betul-betul ajak kerjasama, sehingga didapat 1, 2, 3 sekolahan, kita sinergikan kurikulumnya bahkan. Misalkan salah satunya di kurikulum dunia. Misalkan penyamaan atau mensinergikan bacaan doa-doa, sehingga apa yang dihafalkan di TK itu sama seperti yang di sekolahan di SD misalnya. Kadang kan judul doa saja kan kadang berbeda, arti kadang kan ada yang berbeda juga, sehingga walaupun hanya 1 kata 2 kata, ternyata kalau kita sinergikan itu menjadi hal yang baik. Kita lakukan kegiatan parenting bersama dengan TK, kita lakukan outbound bersama dengan guru-guru untuk mendekatkan antara guru-guru TK dan SD. Kalau di sana nanti mungkin ya. Sehingga itu harus dilakukan, ya tidak hanya satu lini, harus semuanya berjalan. Tidak hanya, termasuk prestasi pun kita juga harus kelola dengan baik. Sehingga insya Allah ketika kita lakukan semuanya itu, market kita, PPDB kita cukup kita lakukan dengan 3 hari seperti yang kami lakukan, insya Allah itu sudah bisa terpenuhi. Jadi moto kita PPDB itu ya setiap hari, bukan ketika mau pendaftaran saja. Jadi ketika hari ini pun itu adalah dalam rangka untuk mencari murid dengan cara untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Termasuk kalau dulu di awal-awal kita membuat lomba-lomba untuk anak-anak TK, kita juga lakukan. Termasuk saat ini pun juga masih kita lakukan. Tapi bedanya kalau dulu sebelum pembukaan PPDB, tapi sekarang kita tetap lakukan setelah PPDB itu ditutup. Atau kita membuat hal-hal yang ya unik, belum pernah ada, dan itu menjadi pusat perhatian. Seperti kita ketika kita mengadakan kegiatan di mall, itu dulu belum pernah ada, tapi kita lakukan. Padahal sekolah kita jauh dari mall yang ada di Solo itu. Atau ketika kita mengadakan stadion eceng ke luar negeri, di lingkungan kita belum ada. Walaupun mungkin di sekolah lain, di kota yang lain, itu menjadi hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengambil hal-hal yang biasa di luar sana, kok itu belum ada di sekitar kita, itu nanti menjadi magnet, menjadi trend center yang ada di sekolahan kita. Mungkin itu Pak, mungkin yang bisa kami sharingkan dari pengalaman kami di sekolahan kita, mulai dari door to door ke sekolahan, sekarang hanya buka 3 hari untuk PPDB setiap tahunnya. Ada lagi teman-teman
Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Pak Asnawi sudah bergabung? Ya, Silakan, Ibu Sri. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz Mardianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Ustadz, aduh, Siap. saya baru bergabung karena saya harus nyiapin acara besok. Kebetulan kita besok acara musyawarah wilayah Forum Guru Muhammadiyah, Muswil. Jadi barusan telepon-teleponan dengan Pak Alfa, insya Allah beliau Pak Majelis Dasmen PP Muhammadiyah hadir di Zoom untuk memberi pidato amanahnya, lalu telepon Pak Ketua, Pak Fahri juga jadi koordinasi berapa ini. Yanto sudah berbagi buat teman-teman di Kaltara nih, khususnya kami percaya bahwa kami memimpikan juga sebenarnya Ustadz bahwa di Kaltara itu lahir SD Aisyah. Nah, ini saya bilang sama kawan-kawan ibu-ibu TK, saya bilangin, ayo saya bilangin, siapa tahu menjadi kompetitor buat Muhammadiyah sendiri dalam artian untuk meningkatkan kompetensi kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun sekolah Aisyah. Karena saya sayangkan sebenarnya bahwa TK di Tarakan ini ada 3, kami di Tarakan kebetulan. Di Nunukan itu setahu saya ada berapa juga, di Bulungan juga ada. Nah, sebenarnya potensinya tidak, mungkin ada yang tidak mau masuk ke sekolah Muhammadiyah mungkin. Maka alternatif sekolah Aisyah adalah alternatif tersendiri. Saya mungkin tidak mendengarkan, saya yakin Ustaz sudah banyak menjelaskan kali dengan kawan-kawan gitu. Jadi pangsanya adalah ternyata banyak anak-anak TK yang tidak TK ABA yang keluar dari Muhammadiyah begitu. Mungkin ada pemahaman yang mikirnya wah ini Aisyah berbeda nih dengan Muhammadiyah gitu ya. Mungkin itu juga salah satu paradigma yang mungkin saja seperti itu. Hadir di sini Ustadz juga hadir salah satu guru TK ABA kita ini. Saya undang juga nih ke sini nih Bu Amel. Kebetulan beliau ini ketua IGABA Tarakan, Ikatan Guru Bustanul Atfal Tarakan. Saya bilang Ibu, ayo hadir. Siapa tahu bisa dapat ilmu dan kita bisa berbagi, ya kan? Siapa tahu ada keinginan Aisyah besok. Tapi pada dasarnya saya terima kasih banyak nih Pak Murdi. Iya, sama-sama Ustadz. Mohon maaf segala kekurangannya. Oh, insya Allah sempat yang ikut diskusinya begitu. Mungkin Bu Amel kali dulu. Siapa tahu Bu Amel nih ada tanggapan ini. Gimana Bu Amel? Ini ahli literasi juga ini, sang pembaca puisi nih. Insya Allah Mas, besok tanggal 6 kita ke sekolahnya Pak Fahri, Insya Allah. Oh, mantap. Dengan teman-teman FKKS. Saya pun kalau tidak PPKM Nepal Dianto, tempatnya teman-teman semua ini. Kalau untuk perpustakaan, Kak, sambil menunggu Bu Amel mungkin, saya bertanya masalah perpustakaan. Ustaz kan saya lihat perpustakaannya juga sekilas bisa memberikan pelayanan yang baik untuk perpustakaan. Bagaimana Ustaz? Apa kira-kira yang bisa kami lakukan? Karena kami juga lagi berusaha nih untuk mendapatkan nilai akreditasi A. Kemarin kan kita berkeinginan seperti itu supaya menjadi nilai jual tersendiri untuk akreditasi A atau untuk paling tidak bisa majulah perpustakaan. Kalau untuk di SD Aisyah gimana Ustaz? Jadi untuk perpustakaan sendiri, apalagi terutama di masa pandemi ini kan tidak bisa kita berikan pelayanan maksimal. Ya, kita salah satu caranya memaksimalkan pojok-pojok baca yang ada di kelas. Karena kita sudah mulai masuk, bahkan sudah semuanya dan sebagainya, walaupun juga masih terbatas, tidak seperti normal. Maka kalau berkumpul di perpustakaan, maka pertama juga akan timbul kerumunan dan juga belum memungkinkan lah untuk kondisi seperti ini. Maka kita kemarin minta ke tenaga perpustakaan untuk memaksimalkan yang ada di pojok baca di setiap kelas. Dengan cara mensuplai buku, mengganti dengan setiap minggunya, sehingga
perpustakaan itu tetap berjalan dengan pelayanan yang ruangan saja, tapi kita juga buka spot atau titik-titik baca yang ada di luar perpustakaan. Walaupun di perpustakaan di dalam sendiri juga kita berbenah, apalagi sebagainya. Ini juga kita juga masih jauh dari ideal untuk perpustakaan. Kita masih memulai digitalisasi juga. Maksudnya yang kalau pelayanan kita sudah digitalisasi, tapi untuk membuka perpus digital itu yang kita masih proses ke sana. Karena mau tidak mau kita juga harus buat proposal perpustakaan digital dalam masa-masa seperti ini. Pandemi seperti ini tadi ya. Siswa ya bisa buka buku cukup lewat HP juga. Itu yang sedang kita kembangkan. Maksudnya sedang kita mulai saat ini. Ya, izin kemarin juga saya sempat googling di YouTube nih teman-teman pustakawan. Saya bilang nih SD Aisyah Unggulan ini punya pustakaan, coba dilihat atau ditanyakan gitu kan, saya bilang gini. Untuk referensi karena kami juga lagi berbenah Ustaz di sekolah, khususnya sekolah kami berbenah begitu. Artinya kami tidak memandang bahwa ini bukan SMP tapi SD, tapi nggak apa-apa, kami mengambil semua. Kemana dapat kami referensi, yang kami bisa dapat referensi dari kawan-kawan pimpinan pusat FGM, sekolah mana yang kami kunjungin ya. Ini karena anggaplah pandemi ini efek positifnya kita bisa berkunjung lewat virtual, Tat. Walaupun nggak puas hati nih harus melihatkan gitu, kalau di lokasi kan kita jadi banyak pertanyaan jadinya, Tat. Mampir, Tat, kapan-kapan insyaallah. Jadi kebetulan kami kan juga masuk di pengurus FKKS Jawa Tengah. Kita mengadakan kunjungan ke Surabaya, ke Pucang, dan ke SMK Muh7 Gudang Legi. Ya untuk mencari inspirasi. Betul. Saya yang Pucang itu juga mau pelajari itu SD Pucang, karena Pak Sutomo kata Pak walaupun SD tapi belajar sama Pucang tuh ngeri ya. Bagus itu katanya. Wah, saya bilang ya, saya pengen belajar juga sampai SD Pucang itu ya. Iya. Atau gabung tanggal 56 dengan teman-teman di Jawa Tengah. Di sini asesmen nasional di sini. Oh, ini tanggal 45 kita asesmen nasional untuk SMP. Jadwalnya. Siap. Ini barusan Pak Fahri WA. Katanya alhamdulillah siap Ustaz, insyaallah besok bisa maksimal. Siap. Acara musul besok gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Amin insyaallah. Yang lain, teman-teman. Bu Amel gimana Bu Amel nih? Bu Amel. Kalau nggak ada yang bertanya, saya aja lah. Ya boleh, nggak dilarang kok nge-MC itu bertanya kan? Langsung aja lah kalau gitu, bertanyanya langsung aja. Ya ini Ustaz, langsung saja Ustaz. Merangkap sudah saya ini sekarang, Insya Allah. Tadi sempat ini, kalau dilihat dari selama pandemi ini Ustaz, apa selama pandemi ini anak-anak tatap muka apa enggak Ustaz di sekolah sana, di sekolah Ustaz? Karena kami ini sudah luar biasa nih, mau tatap muka, undur lagi, padahal anak-anak pengen tatap muka, tapi itu tadi sudah dibahas sama Pak Zulfikar, terbentur kondisi di daerah. Nah, kalau di sana bagaimana Ustaz? Karena saya enggak begitu dengar nih, jaringan jelek. Kalau di sana levelnya level berapa? Ustaz? Level 4 Ustaz di sini. Masih level 4, Tat? Masih level 4 ya? Masih pedes. Ya. Belum turun-turun. Ini masih level 3, sudah level 3. Ya. Oke. Ketika level 4 pun bahasanya kita dulu, seperti tadi saya sampaikan, kita sambil memaksimalkan pembelajaran daring online-nya, kita mulai dari home visit juga, karena minimal seminggu sekali waktu itu secara bertahap sesuai dengan kondisinya. Kita juga upayakan pernah home visit juga. Kemudian sambil kita komunikasi dengan berbagai pihak, entah itu dari
persyarikatan maupun dari kedinasan. Apalagi status kita kan swasta, ya. Swasta itu ketika kita bisa memberikan jaminan dan sebagainya, akhirnya waktu itu ketika level 4 pun kita memberikan bahasanya bukan pembelajaran tatap muka di sekolah, tapi fasilitasi penuntasan kalistung untuk kelas 1-2. Kelas atasnya penuntasan kalau itu waktu itu pendampingan ibadah dan sebagainya. Jadi karena ini pesertanya adalah warga Muhammadiyah sendiri, saya agak terbuka. Kita tetap masuk, tapi betul-betul ada komunikasi dengan pihak RT, kemudian pihak komite, pihak kedinasan, persyarikatan dan sebagainya, dan tidak bisa juga setiap hari, tapi minimal seminggu sekali, 2 kali, 3 kali itu anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan pendampingan secara langsung kepada Bapak Ibu guru. Bahkan ini ketika level 3 ini kita sudah masuk setiap hari juga untuk para siswanya. Walaupun juga jamnya tidak seperti kondisi normal. Paling di sini 2 jam, 3 jam, maksimal 4 jam. Dan kita sudah mulai ekstra kita lakukan juga. Kalau dulu ketika level 4, ekstra tetap kita jalankan dengan cara virtual. Belum bisa kita lakukan secara tatap muka. Tapi pendampingan terbatas dengan jumlah yang tidak 100%. Memang kalau kondisinya kita bisa menjamin, kita lakukan waktu itu. Tapi sekali lagi ini disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, dengan kondisinya masing-masing, masyarakat di sekitar juga seperti apa. Kebetulan di daerah kami walaupun level 4 termasuk titik yang tidak terlalu tinggi juga ketika pas level 4 juga. Jadi itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Kalau di sekolah kami seperti itu, Ustaz, yang kita lakukan. Bagus. Ayo teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Iya, Mi. Kak. Ya, silakan. Mau nanya. Jelas aja Kak suaranya enggak putus ya? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, Tat, saya Eka Ayu dari SMP Muhammadiyah 2 Tarakan. Ya, tadi saya tertarik sempat juga dengar Ustadz tadi ada yang menyebutkan juga tentang sekolah penggerak ya, Tat, ya. Yang kita tahu kami belum ada yang lolos nih, bukan lolos nih, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi guru penggerak kemarin, Tat. Cuma sempatlah beberapa kali kami diskusi juga, ternyata kalau intinya di program sekolah penggerak itu kan ada yang namanya kolaborasi ya, tapi ya nanti mohon dikoreksi kalau memang ada kesalahan dari pertanyaan saya, Tat. Nah, yang mau saya tanyakan, kebetulan tadi Ustadz juga ada menyebutkan ya, sebelum jadi kepala sekolah di SD juga sempat di SMP, tapi ya, jadi mungkin kurang lebihnya paham dengan kondisi lingkungan SMP juga. Nah, kebetulan kami juga dipercaya untuk menjadi wali kelas 7 yang memang kalau secara emosional memang anak-anaknya memang masih pemikiran SD. Nah, dengan keadaan kami yang level 4 ini, dengan walaupun tidak lolos menjadi guru penggerak, tapi ada tidak ya menurut Ustadz cara kami untuk bisa melakukan kolaborasi itu yang nantinya ketika anak kelas 7 ini naik ke kelas 8 itu juga jadi nilai jual ketika kami buka PPDB nanti. Begitu mungkin, Tat, pertanyaan saya. Itu aja dulu, Tat. Nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih, Ustazah Eka. Kalau program pemerintah ini kan ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Sebenarnya kalau antara sekolah penggerak dan guru penggerak, seperti informasi yang kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan dan sebagainya, itu 2 program yang agak berbeda. Kalau guru penggerak itu lebih kepada program
peningkatan kompetensi Iya. guru secara individu. Heeh. Tetapi kalau walaupun nanti juga ada kolaborasi, tapi kalau sekolah penggerak itu nanti yang terlibat semuanya. Jadi kurikulumnya termasuk kepala sekolah, walaupun yang diseleksi awal itu adalah kepala sekolah. Nanti mau tidak mau nanti ada namanya komite pembelajaran, ada yang lain-lain, itu yang harus melibatkan semua unsur yang ada di sekolahan tersebut. Kemudian ya memang pengalaman dulu ketika kami bahkan sebelum lulus kami sudah diminta untuk ikut merintis juga sebuah sekolahan waktu itu. Konsepnya adalah boarding school. Memang terutama untuk anak laki-laki kalau kami teliti itu masih seperti anak SD gitu. Mainannya masih peta umpet dan sebagainya, bahkan itu sampai kelas 3 kalau saya dulu lihat itu. Tapi untuk perempuan, untuk perempuan itu lebih dewasa. Bahkan ketika kami berhalangan hadir, kebetulan ada anak yang cerdas perempuan itu bisa membantu lah gitu. Tapi ketika anak laki-laki itu masih seperti anak-anak dan sebagainya. Itu yang dulu kami lihat seperti itu. Kalau dulu yang kami upayakan pas ketika jadi guru SMP, ya bagaimana kita berusaha menjadi tidak hanya sekedar guru, tapi juga di sisi lain menjadi, karena waktu itu boarding kami juga tinggal di asrama, ya bagaimana bisa menjadi sahabat mereka gitu. Jadi ketika mereka ada permasalahan, itu kita juga bisa membantu. Tapi ketika di dalam kelas, ya guru tetap tidak boleh kemudian seakrab-akrabnya guru dengan siswa juga tidak boleh menghilang harga diri juga. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa memposisikan kita dekat dengan siswa, kita bisa membantu, tidak hanya urusan kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Dengan seperti itu biasanya kita bisa lihat ke keahlian masing-masing dari siswa, itu yang nanti bisa kita arahkan, bisa kita kembangkan dan dinilai jual ketika nanti dengan PPDB. Kalau zamannya sekarang, sebaik apapun sesuatu, kalau kita tidak publikasikan, kita tidak sampaikan kepada masyarakat, kepada target market kita, ya menjadi hal yang agak sia-sia gitu. Tetapi hal yang mungkin dianggap sepele, tapi itu bernilai positif, kita siarkan melalui media sosial, itu yang menjadi nanti pendukung PPDB kita. Bahkan di sekolahan kami ini kita punya tim khusus untuk mengelola mensos. Jadi setiap hari harus ada artikel, berita sebisa mungkin di media sosial, entah itu di Facebook, di IG, di YouTube, itu harus ada yang dimunculkan. Dan ketika ada sesuatu hal yang baru, itu semua guru wajib mempublikasikan di media sosialnya masing-masing. Sehingga bukan tugas humas saja, tapi setiap guru, karyawan bahkan mempunyai kewajiban yang sama untuk mensiarkan apa yang ada di sekolahannya. Mungkin itu Ibu ya, Ustazah, yang bisa kami sharingkan, karena kami juga sekitar 4 tahun jadi guru SMP, tidak begitu lama juga. Mungkin ada yang berbeda dengan yang dialami oleh Ustazah. Mungkin itu Ustazah. Saya tambahkan Ustadz Murdianto. Yang pertama, menurut saya juga alhamdulillah barusan kemarin nih dapat SK dari Kemendikbud terpilih sebagai pengajar praktik guru penggerak. Di Kaltara kita ada Tarakan ada 9 orang saja yang lulus gitu. Alhamdulillah. Nah, dengan pengajar praktik atau pendamping lah guru penggerak ini memang sih berbeda dengan sekolah penggerak gitu. Bahkan saya berkeinginan besar besok juga walaupun tidak terpilih, saya bilang saya akan memberikan ilmu Merdeka Belajarnya ini kepada kawan-kawan di sekolah maupun di Kalimantan Utara yang membutuhkan begitu. Selanjutnya kalau untuk pengalamannya Pak Murdianto ya terkait masalah
sejak dulu mengajar sebagai guru di SMP dan di SD itu loh Ustaz. Artinya di anak kelas 6 SD itu dinamika anak-anak dalam konsep pembelajaran Ustaz. Perbandingan atau perbedaan yang Ustaz rasakan lah sebagai bicara pengalaman Ustaz. Untuk anak kelas 6 apakah sama pola pembelajaran itu dengan anak kelas 1 SMP begitu? Kalau pengalaman saja untuk anak SD saja sekarang kelas 3 itu sudah ada yang untuk yang putri sudah ada yang balik dan ini memang butuh ekstra keras, apalagi kalau zaman dulu belum ada HP, belum ada gadget, sekarang menjadi hal yang sulit, apalagi di pandemi ini susah untuk dipisahkan antara para siswa dengan walaupun masih usia SD, ini juga perlu penanganan khusus juga. Kalau di sekolah kami kita juga sudah mengupayakan, kalau tipe belajar itu kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu juga perlu jadi pertimbangan. Jadi anak yang kinestetik tidak bisa kita paksakan untuk seperti audiovisual dan sebagainya. Kalau pengalaman kami, ketika anak-anak SD kelas 6 itu kalau di sekolahan, kalau yang kami lihat dengan teman-teman itu ada sedikit penelitian sedikit itu, kadang semakin besar itu semakin merasa sudah besar, kemudian merasa paling tua, dan kadang konsentrasinya kemudian taat kepada peraturan dan sebagainya itu lebih tidak seperti ketika anak-anak yang kelas 1, 2, 3 SD. Kalau kelas 1, 2, 3 betul-betul masih mematuhi lah, bahasanya ada rasa takut, ada rasa kesadaran dan sebagainya. Tapi kadang ketika kelas 6 itu kesadaran untuk belajarannya juga kadang masih berkurang dan sebagainya, karena banyak faktor tadi. Kalau kita tidak bisa kendalikan, sehingga di sekolah kita bahkan gadget saja kita sudah harus ada MOU antara murid, orang tua, dan siswa biar konsentrasi itu bisa maksimal. Mungkin itu mungkin yang tadi saya sampaikan, anak kelas 6 SD itu karakteristiknya itu boring ya kali mungkin tadi ya, karena mungkin hampir sekian tahun gitu ya. Yes. Atau gimana tadi ya gitu ya. Yes. Artinya masuk kebiasaan kan kita nih belajar nih, kalau kami di SMP ini kan tentu anak kelas 6 SD itu sebenarnya anak kelas 7 SMP itu sama aja sih, anggap anak kelas 7 SMP gitu kan. Iya Bu ya. Iya sama. Karena gayanya, karakternya itu kayak gitu kan. Masih main petak umpet, masih kejar-kejaran begitu ya. Dikit-dikit ngadu ya Pak ya. Nanti kelas 8 baru berubah lagi. Nah yang terakhir pertanyaan saya, bahwa apakah di SD Aisyah itu sendiri kan kalau apakah lebih condong program itu mengarah kepada Muhammadiyah tetap seperti normalnya SD Muhammadiyah, atau memang ada khas tersendiri untuk SD Aisyah untuk mata pelajaran tambahannya? Anggaplah apakah ke Aisyah, materi ke Aisyahan gitu. Atau memang kurikulum kemuhammadiyahan semuanya kita berikan, walaupun yang di sekolah kita bahkan orang tua, bahkan siswa sendiri saya ini LDI Pak, tapi yang mau kalau sejak awal ketika di PPDB kita tidak ada tes untuk anak, jadi anak tidak kita tes, justru orang tua yang kita tes dalam bentuk wawancara. Ketika di awal itu sudah ada kesepakatan. Kalau di sekolah lain mungkin takut untuk memberikan ke Muhammadiyah, tapi ini sejak awal disampaikan kalau di sekolah di sini ini adalah sekolah-sekolah di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, maka wajib mengikuti Muhammadiyahan. Yang kita ajarkan adalah sesuai tarjih dan sebagainya. Kalau di NU di sini juga banyak sekali murid dari NU. Tapi sejak awal sudah kita sampaikan seperti itu, dan mereka juga yang tidak masalah juga. Yang kita ajarkan misalkan yang berbeda dengan mereka, ini kita berikan. Yang kita menjadi keunggulan kita menerima semua tipe anak, maksudnya
Bahkan ada anak yang EQ 70, EQ 50 di sekolahan kami ada. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu tagline kita adalah School of Talent, bahwa tidak semua anak yang masuk di SD Asia itu sudah bisa baca tulis semuanya. Bahkan ada EQ yang di bawah 70, slow learner, itu di sini kita juga memfasilitasi dengan catatan orang tua paham kondisi anaknya, disesuaikan peningkatan pengembangan kompetensinya disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Kalau di bagian olahraga, bahkan sampai saat ini ada yang ikut seleksi timnas dan sebagainya, ya harus didukung, tidak hanya di bidang akademik saja. Jadi kita mengembangkan semua bakat yang ada di sini, maka ekstra kita kan 20 lebih. Ya salah satunya untuk mewadahi bakat setiap anak yang ada di sekolahan kita. Untuk koordinasi, Ustaz, koordinasi dengan apa kan ini SD Asia, ya kan di bawah koordinasi Asia, atau memang dimasukkan ke dalam majelis men. Jadi pengelolaan itu di bawah majelis Dasmen Asia untuk sekolahnya Ustaz nih ya. Majelis penyelenggara kita di Dasmen Asia, Pak. Oh iya kan. Secara Asia, langsung ya? kita, ya secara langsung kita penanggung jawabannya ke ibu-ibu Aisyah. Tapi secara langsung tetap kita di bawah bapak-bapak Muhammadiyah. Jadi PDM itu kita juga ikut. Tapi pelaporan LPC, supervisi dari Aisyah terutama, dari PDM pun kadang juga melakukan supervisi. Artinya ini adalah amal usahanya Aisyah toh? Iya, betul. Amal usahanya Aisyah. Ya. Artinya tetap rekrutmen guru, pelaporan sebagainya apa tetap pada Asia begitu ya. Ya. Termasuk SK kami kepala sekolah itu PDA, dari PDA. Ya, artinya kan PDA. ditarakan ini kan unik ya Pak Is ya. Mungkin karena tidak ada kan yang seperti ini, makanya kita ini ngundang beliau ini gitu kan. Nah, suatu saat nanti mungkin pergantian pimpinan, kesempatan ada kan bisa dibuat gitu. Dan kebetulan kami kan juga salah satu kebetulan amanahnya jadi sekretaris IGASI. IGASI itu Ikatan Guru Aisyah seluruh Indonesia. Itu resmi bentukan di Dasmen PP Aisyah. Jadi memang di Indonesia itu belum banyak yang memakai nama Aisyah, artinya di bawah ibu-ibu Aisyah. Makanya kemarin ibu-ibu di Dasmen PP Aisyah itu membentuk IGASI yang masih sedikit ini, kalau bisa lebih saling dieratkan antara satu dengan yang lain, pendataan dan sebagainya. IGASI itu adik kakak sama IGABA, Tat. Kalau IGASI itu SD ke atas, Tat. SD, SMP, SMA. Anggaplah FGM-nya gitu ya. Iya. Iya. Di Jawa Tengah sendiri baru ada 11 SD sekarang, Tat. SD Asia baru 11 ya. SD. Baru 11. Ya. SMP sudah ada Pak ya, SMP? SMP ada 2 di Klaten sama di Gemolong kita. SMA? Di Nganjuk. SMA belum ada. Saya ingat setahu kami belum ada untuk di Jawa Tengah. Menarik. Kayaknya di luar Jawa sudah ada. Dari di sana, Ustaz, saya tanya lagi untuk SD saya sama SD Muhammadiyah, bagaimana kompetisinya, Ustaz? Kalau kita kalau di Gemolong sendiri itu ada 2 MI Muhammadiyah. Kami Aisyah. Di Seragen itu ada 39 SD, yang 6-nya itu 39 SDMI, yang 6 itu SD, yang lainnya MI Muhammadiyah. Jadi kita ya bersinergi. Bahkan kami diamanai saat ini dari PDM untuk mendampingi, membina beberapa MI Muhammadiyah yang bahasanya hampir kehilangan murid dan sebagainya. Jadi kita mensubsidi juga keuangan subsidi, keuangan subsidi program, bahkan beberapa hari dalam sebulan itu kami harus ke beberapa MI itu untuk mendampingi. Ya. Artinya kolaboratif antar sekolah gitu ya, saling mensupport.
Karena buat kita kan Yes, ya. sebenarnya antar sekolah SD kan tidak berkompetisi tapi saling berkolaborasi kan gitu. Betul, Pak. Yes. Siap. Terima kasih nih Ustaz. Kita sudah ada gambaran ini. Kan saya pikir kemarin SD Aisyah ini adalah ya namanya saja sebagai SD-nya Aisyah. Ternyata pengelolaannya juga langsung di Aisyah gitu ya. Iya, betul. Oke, saya kira cukup. Tapi Bapak-bapak. Oke. Gimana? Mohon maaf. Walaupun tetap Muhammadiyah, Bapak-bapak di Dasun PDM, di Dasun PCM itu punya kewenangan yang sama seperti Ibu Aisyah ketika menginstruksikan, supervisi itu juga dilakukan ke kami juga. Tapi memang kebanyakan karena di bawah Ibu Aisyah yang melakukan adalah Ibu Aisyah. Jadi nggak berlaku nih pakai tanggal 18 seragam FGM nih di SD Aisyah nih ya. Iya, kamu pakai, Pak. Kamu tetap pakai. Tak kirain pakai baju batik Aisyah juga, Tat. Kami pun juga jadi pengurus FGM terakhir juga, Tat. Oh gitu, Tat ya. Jadi gabung juga. Oh, gabung juga ya. SDC masuk di FGM juga ya jadinya. Nggak, saya mikir kan Ibu Aisyah kan punya batik khusus sendiri, Pak Is. Pak Islam ketawa. Membayangkan Ustaz Mardianto pakai baju batik Aisyah kan gimana coba? Oh, kalau pada Ibu Aisyah saya malah nggak punya, nggak pakai malah. Allah. Bu Amel gimana Bu Amel? Oh, saya di Bu Amel. Ikutin aja nih dulu. Gitu. Memang kalau di Tarakan aja sendiri sejak lama sudah itu Pak. Kepengennya sih punya SD Aisyah. Jadi yang dari TK ini kan bisa langsung kita rangkul semua masuk di SD Aisyah. Tapi kan ada juga pro kontra lah. Pro kontra. Iya betul. Nanti bagaimana kayak berdirinya gitu. SD Aisyah, kami pun juga kontra itu Pak. Bapak-bapak dulu hampir tidak setuju juga. Iya. Karena merasa dirugikan Muhammadiyah kayaknya. Nah, itu. Takut tersaingi kali Ibu Amel, enggak ya? Nggak tahu lah. Mungkin kalau kami sih melihatnya itu dari segi pendidikannya. Jadi kan tinggal meneruskan saja gitu nah Pak. Tinggal meneruskan kan yang di didikan TK. SD Aisyah kan sudah tinggal meneruskan aja guru-gurunya. Tapi ya kurang lebih lah ya sama SD Muhammadiyah juga pasti diterapkan juga. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depan ada wacana itu. Ya. Bisa terrealisasi. Wacana sudah ada Bu Amel ya? Ada lama kalau sudah, tapi bukan Jawa Tengah bukan hanya dari Muhammadiyah, pro kontranya sendiri dari Aisyah sendiri. Terutama yang mengajar di SD. Yang masuk di SD Muhammadiyah kan. Nah. Suruh aja jadi kepala sekolah di sana di SD Aisyah besok kalau berdiri kan gitu. Ya Pak Murdianto ya, Ustaz ya. Kasih. Kalau di Jawa Tengah justru menjadi program di Dasmen Jawa Tengah untuk mendorong setiap kabupaten ada SD Aisyah, karena belum semuanya di Jawa Tengah itu juga ada SD Aisyahnya. Jadi itu menjadi salah satu goal program Majelis Dasmen untuk setiap kabupaten di Jawa Tengah ada SD Aisyah. Makanya beberapa waktu ini banyak juga dari ibu PDA di Sragen di Jawa Tengah itu ke sekolah kami karena kebetulan SD Aisyah Gemolong ini yang tertua pertama berdiri di Jawa Tengah. Artinya bicara sejarah SD Aisyah itu SD Gemolong ini betul-betul tolak ukurnya SD Aisyah se-Indonesia malah. Hebat ya. Iya, harus diakui karena hampir semua orang bilang SD Gemolong ini SD Aisyah tertua. Jadi tolak ukurnya itu kan untuk pendirian SD Aisyah pasti orang bertanya kepada Ustadz ini gitu, kepada teman-teman di Sragen Jawa Tengah gitu. Nanti Bu Amel bawa ibu Aisyah ke sana Bu Amel jalan-jalan. Insya Allah. Ya, jalan-jalan Pak. Baik. Kok saya nge-MC? Siapa nge-MC ini?
Kebetulan di sini sudah jam 10 Ustaz. Kalau kita selisih 1 jam ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jaringan saya ngelek-ngelek nih. Enggak jelas. Dengar aja, Bu. Kedengaran? Oh, berarti di sini aja berarti. Saya langsung aja. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Siap. Mungkin nanti kalau dari Aisyah lah, apa yang bisa mungkin mau ditanyakan bisa langsung hubungi ya Pak ya. Oh, boleh. Siap. Ya. Boleh. Nanti saya share nomor HP-nya Pak Ustadz Murdianto, izin ya kepada Bu Amel. Siapa tahu Bu Amel mau konsultasi apa begitu ya Bu Amel. Insya Allah. Oke, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, nanti setelah KJM saja Waktu bertanya. juga sudah jam 10, tidak terasa di sini sudah jam 10, Ustaz. Masya Allah, tidak terasa. Oke, kalau begitu, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka kajian Jumat malam hari ini, mungkin sebelum saya tutup, ada pesan-pesan dari Pak Ustadz Murdianto. Apa aja? Pesannya terus semangat saja. Statement akhir gitu dah. Jadi kalau dari kami, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa bersilaturahim yang sebelumnya ya baru biasanya kami silaturahim di Kalimantan ini baru ini mungkin. Maksudnya kalau yang lainnya insya Allah sudah di Sumatera dan sebagainya. Ini menjadi hal yang spesial juga bagi kami. Dan kami berdoa semoga teman-teman yang ada di Tarakan bisa terus maju dan bisa menjadi sekolah-sekolah yang menjadi pilihan dari masyarakat. Dan semoga segera berdiri sekolah-sekolah Aisyah di sana, SD Aisyah dan sebagainya. Wabillahi taufiq, mohon maaf jika banyak yang tidak berkenan, ada kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf. Makatan Ibu Ustazah. Ya, itu tadi statement akhir dari Ustadz Murdianto. Mohon maaf karena jaringan saya jelek di sini, enggak saya dengar di ujungnya, dan saya mengucapkan banyak-banyak meminta maaf ini Ustadz, karena kondisi malam ini kayaknya tidak stabil sekali, jaringannya sangat-sangat luar biasa sehingga berganti-ganti personel ini. Dan kondisi teman-teman yang membawakan malam ini juga lagi tidak bagus. Jadi kami selaku tuan rumah ibaratnya mohon maaf kalau misalnya untuk kegiatan malam ini, kajian malam ini sangat-sangat tidak bagus ya. Dan kami juga berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Murdianto, bahwa apa yang disampaikan itu sangat-sangat luar biasa sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh lengah ya, maksudnya harus terus dan terus belajar, tidak boleh lengah. Nah, untuk kajian Jumat malam hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.